bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Bab yang ke-23 ini merupakan bab yang berbicara tentang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Sebab apa dikatakan terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena manusia, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Dan insyaallah kita akan membaca hadis yang pertama. Fal awwalu, hadis yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Rahul Muslim. Yang artinya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika ia belum mampu maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan jika dia tidak mampu pula maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema awal bab pada hadis ini merupakan hadis yang berbicara tentang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semua, mengajak kepada kita semua, barang siapa yang melihat kemungkaran, suatu kejahatan atau kejelekan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengartikan atau memaknai falyughayyir biyadihi ini adalah dengan tangan-tangan para pemimpin. Sebab dengan tangan-tangan para pemimpin itulah yang akan mampu mencegah kemungkaran dengan tanda tangan mereka, akan membuat wewenang, peraturan atau undang-undang yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah peluang amal soleh kebaikan yang sangat baik bagi para pemimpin kita untuk membuat undang-undang atau membuat wewenang yang tidak melanggar atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Yang kedua, fa illam yastati fa bilisani, jika kita belum mampu dengan tangan kita atau tanda tangan kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahapan yang kedua yang harus dilakukan tatkala melihat kemungkaran adalah merubah dengan lisan-lisan kita. Maka kita menasihati saudara-saudara kita, mungkin saat itu sedang lalai, mungkin saat itu sedang lupa, maka falyughayyir fa bilisani, maka ubahlah dengan lisanmu. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahapan yang kedua yang diberikan atau yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita melihat suatu kemungkaran. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, fa illam yastati fa biqalbi, jika kamu melihat suatu kemungkaran, kamu tidak bisa merubah dengan tanganmu, kamu tidak bisa merubah dengan lisanmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fabiqalbi, maka hendaknya lah kamu merubah dengan hatimu. Artinya apa jemaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala? Hati artinya kita mendoakan saudara kita yang berbuat kejelekan, kita mendoakan saudara kita yang berbuat kemungkaran agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, liman lam yankarul maksiyat zahabat iman min qalbihi. Barang siapa seorang muslim yang tidak yang tidak ngeh, yang tidak memungkari atau yang tidak membenci suatu maksiat yang dilakukan oleh saudaranya, maka sungguh telah pergi iman dari hatinya. Maka jemaah yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini dan akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi ini merupakan suatu pelajaran penting yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua 3 tahapan tatkala kita melihat suatu kemungkaran, atau 3 tahapan yang akan kita lakukan tatkala kita melihat suatu kejelekan. Yang pertama, fabiyadi, maka ubahlah dengan tangannya. Yang kedua, fabilisani, ubahlah dengan lisanmu. Yang ketiga, fabiqalbi, ubahlah dengan hatimu. Artinya kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat itu sedang lalai, sedang lupa, sehingga dia melaksanakan kemaksiatan, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita tidak membenci suatu kemungkaran yang dilakukan oleh saudara kita, maka kata para ulama, dhahabat iman min qalbihi, maka hilanglah iman dari hatinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, wa dzalika adhaful iman. Kita merubah saudara kita dengan berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa dzalika adhaful iman. Maka untuk mendapatkan predikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maka kita harus melakukan 2 hal, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum